warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kami diberi nikmat sehat bisa melaksanakan KPM belajar dengan tema ataupun pembelajaran sejarah kebudayaan agama Islam. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, kita lanjut pada pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu SKI Sejarah Kebudayaan Islam yang akan menerangkan tentang perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu berdakwah sangat berjuang. Dikatakan banyak orang kafir Quraisy yang ingin menghambat dengan dakwahnya Nabi Muhammad, sehingga Nabi Muhammad itu berdakwah menyampaikan ajaran Allah itu dijegat oleh orang-orang kafir Quraisy, diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga Nabi Muhammad tetap bersikokoh ingin memperjuangkan ajaran-ajaran agama Islam. Sampai Nabi Muhammad itu ingin dibunuh, dilempari batu, difitnah, dan segala macam cara yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy untuk memperhentikan dakwahnya Nabi Muhammad. Namun Nabi Muhammad tetap semangat dan tetap ingin memperjuangkan ajaran-ajaran agama Islam. Kenapa seperti itu? Karena Nabi Muhammad mendapatkan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Nah, dengan pada saat ini kita rasakan agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, sehingga kita merasakan nikmatnya bagaimana kita memeluk ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka dari itu kita bisa tahu mana yang haram, mana yang halal, itu berkat dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah itu tidak mudah. Kenapa seperti itu? Karena berdakwah kepada orang-orang kafir Quraisy. Nah, orang kafir Quraisy itu tidak mau meninggalkan agama nenek moyang. Apa agama nenek moyangnya yang dipegang ataupun dipeluk oleh masyarakat kafir Quraisy pada waktu itu adalah agama menyembah berhala. Nah, sekarang yang kita jelaskan tentang sejarah lahirnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu dilahirkan pada bulan 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itu Nabi Muhammad. Lahirnya Nabi Muhammad. Mungkin kalian itu sama-sama sudah mendengar tentang lahirnya Nabi Muhammad. Nah, dengan lahirnya Nabi Muhammad itu yang bernama pamannya Nabi Muhammad, Abu Lahab, itu adalah tidak mau untuk masuk Islam. Dan dengan lahirnya Nabi Muhammad, maka Abu Lahab itu budak dari Abu Lahab tersebut memberitahu kepada Abu Lahab bahwasanya ponakan dari Abu Lahab itu sudah lahir. Maka budak dari Abu Lahab itu dibebaskan. Nah, dengan walaupun Abu Lahab itu tidak mau mengikuti dari agama Nabi Muhammad, maka Abu Lahab diberi keistimewaan. Kenapa diberi keistimewaan? Karena ikut senang, ikut gembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka Abu Lahab itu pada hari Senin
itu dibebaskan, tidak disiksa. Itu dengan adanya Nabi Muhammad. Setelah itu Nabi Muhammad lahir, remaja dan semacamnya, Nabi Muhammad berdakwah. Nah, dakwahnya Nabi Muhammad itu adalah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Namun sebelum dari berdakwah ini, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu melalui malaikat Jibril, yaitu bertepatan di Gua Hiro, yaitu malam sebentar lagi puasa, malam puasa atau bertepatan bulan puasa, maka Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Nabi Muhammad mendapatkan wahyu lagi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana dakwahnya Nabi Muhammad secara sembunyi-sembunyi? Yaitu Nabi Muhammad itu pergi atau mendatangi kerabat-kerabatnya Nabi yang pada waktu itu tidak secara terang-terangan, mengajak kerabat-kerabatnya Nabi untuk meluk ataupun mengikuti agamanya Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Setelah itu beberapa tahun Nabi Muhammad itu berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Nabi Muhammad menerima wahyu yang kedua atau menerima wahyu yang selanjutnya, sehingga Nabi Muhammad diserukan untuk berdakwah secara terang-terang. Kenapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena kalau berdakwah secara terang-terangan, pas diketahui oleh orang Quraisy, dia mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Kedua atau menerima wahyu yang selanjutnya, sehingga Nabi Muhammad diserukan untuk berdakwah secara terang-terang. Kenapa Nabi Muhammad berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Karena kalau berdakwah secara terang-terangan, pas diketahui oleh orang Quraisy, dia mengikuti agamanya Nabi Muhammad, maka umat Islam ataupun umat Islam pada waktu itu disiksa oleh orang Quraisy, dibunuh, disiksa, dirajam dan semacamnya. Nah, maka dari itu dan turunnya waktu yang berikutnya, sehingga Nabi Muhammad diserukan untuk berdakwah secara terang-terangan. Maka Nabi Muhammad itu berdakwah secara terang-terangan di kota Mekah, mengajak orang-orang Quraisy, mengajak untuk memeluk ajaran-ajaran agama Islam. Dan alhamdulillah pada waktu itu, walaupun berdakwah secara sembunyi-sembunyi, banyak yang ikut ajaran-ajaran Nabi Muhammad. Setelah dakwah secara terang-terangan, Nabi Muhammad itu dia banyak pengikutnya, tambah banyak. Nah, orang-orang kafir Quraisy tambah benci dikarenakan dakwahnya Nabi Muhammad banyak pengikutnya. Sampai Nabi Muhammad itu pindah ke Taif dan pindah ke negara-negara. Kenapa pindah seperti itu? Karena Nabi Muhammad itu ingin mengayomi, menyelamatkan umat Islam. Dan Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Mekah dan juga di kota Madinah itu selama 23 tahun. Di kota Mekah berdakwah selama 13 tahun dan di kota Madinah berdakwah secara 10 tahun. Jadi jumlah dari Nabi Muhammad berdakwah itu kurang lebih dari 23 tahun. 23 tahun. 13 di Mekah, 10 di Madinah. Nah, itu adalah dakwahnya Nabi Muhammad antara kota Mekah dengan kota Madinah. Namun Nabi Muhammad itu wafatnya di kota Madinah. Semoga apa yang kita sampaikan, kita bahas bersama-sama menjadi yang bermanfaat tentang dakwahnya Nabi Muhammad, dan alhamdulillah kita rasakan semua, dan semoga kita semua nyampe bisa sampai melaksanakan haji dan umroh ke kota Mekah dan kota Madinah. Mungkin sampai di sini saja penjelasan pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.